Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Indonesia merupakan negara dengan 2/3 wilayahnya adalah lautan, dengan jumlah pulau sekitar 17.500 pulau. Negara Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Maka dari itu, negara Indonesia disebut sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke pula terbentang keindahan laut Indonesia yang mampu menarik perhatian, seperti Taman Laut Bunaken, Taman Laut Raja Ampat di Papua, Taman Laut Wakatobi, serta banyak pantai-pantai elok dengan ciri khasnya sendiri. Tak hanya itu, dengan lautan Indonesia yang cukup luas, jumlah ikan yang ada di laut Indonesia bahkan tidak bisa dihitung pastinya. Ada sekitar 7.000 jenis ikan di laut, entah itu ikan hias maupun ikan untuk dikonsumsi. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kekayaan ikan di laut dengan cara sebaik-baiknya, khususnya para nelayan di Indonesia. Optimalisasi fungsi laut dalam hal ini dapat dijadikan media untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Potensi maritim juga dapat dilihat dari sektor perhubungan laut. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang luas dan memiliki banyak pulau-pulau, sehingga pastinya membutuhkan sarana transportasi laut untuk akses dan koneksi antar pulau yang ada di Indonesia, baik kebutuhan transportasi penumpang maupun kebutuhan penunjang lainnya. Dan disadari atau tidak, barang-barang di sekitar kita atau mungkin yang kita gunakan pada saat ini banyak sekali yang sebelumnya dikirim dari satu pulau ke pulau lain atau bahkan antar negara menggunakan jalur laut. Misalnya saja kita lakukan pencarian dengan kata kunci ekspor-impor barang, maka yang muncul adalah kapal, dan kapal lagi. Walaupun sebenarnya ada banyak cara untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti jalur udara atau pesawat yang mungkin lebih cepat. Di darat ada mobil dan kereta api, namun pengiriman menggunakan kapal laut adalah yang paling murah dan efisien. Serta pengiriman barang menggunakan kapal laut dapat memuat barang dengan kapasitas yang lebih besar sekaligus. Itulah alasan kenapa pengiriman barang menggunakan kapal laut masih banyak digunakan sampai saat ini oleh pelaku bisnis atau industri. Barang yang bisa dikirim menggunakan jalur laut pun juga bermacam-macam, sehingga dengan berkembangnya teknologi saat ini, terdapat banyak jenis-jenis kapal pengangkut barang yang dibuat dan disesuaikan dengan jenis muatan atau angkutan yang dibawanya, seperti kapal barang atau kargo, kapal tanker yang dapat memuat cairan dalam jumlah yang cukup banyak, kapal pengangkut penumpang seperti pesiar, kemudian juga ada kapal kontainer, serta banyak pula kapal-kapal jenis lain. Sebelumnya, apa itu kontainer? Kontainer juga disebut dengan peti kemas, yaitu merupakan sebuah alat atau kemasan yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk menyimpan sekaligus mengangkut muatan yang ada di dalamnya. Telah banyak perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman peti kemas di jalur laut di Indonesia dan salah satunya adalah PT Salam Pacific Indonesia Lines atau PT SPIL. Dari beberapa hal tadi, tentu sudah terlihat Indonesia memiliki potensi yang besar dalam hal kemaritiman. Untuk mewujudkan itu semua, tentu saja kita perlu mengembangkan sumber daya maritim dan potensi masyarakat Indonesia yang berakademisi dan berkualitas, serta berkompeten dalam membentuk sebuah jejaring industri di bidang kemaritiman dan hal-hal terkait yang dapat membantu terwujudnya pembangunan Indonesia di sektor maritim. Dalam hal ini, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau yang biasa disingkat PPNS merupakan salah satu politeknik yang bergerak dalam dunia maritim, teknologi perkapalan serta teknologi penunjangnya.
Dengan visinya yaitu menjadi politeknik unggul bereputasi global, PPNS mengajak generasi muda di Indonesia untuk turut bergabung dan bersama PPNS untuk mengambil bagian dan berperan serta bagi pembangunan di Indonesia di bidang maritim. Dengan ikut bergabung bersama instansi pendidikan yang bergerak di dunia maritim, setidaknya kita sudah terhitung berperan dalam dunia kemaritiman di Indonesia, baik saat ini atau di waktu yang akan datang.